Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat Pentakosta. Selamat Pentakosta. Selamat Pentakosta. Roh Kudus telah turun atas kita semua. Amin. Oke, baik. Hari ini kita dengarkan firman dengan judul Bersaksi dalam Pimpinan Roh Kudus berdasarkan bacaan Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Bapak Ibu kekasih Tuhan, menjadi saksi itu bukan hal yang mudah. Mahal sekali harganya. Sehingga di dalam negara kita ini juga kalau ada orang yang mau jadi saksi untuk sebuah perkara, itu mereka dapat bayaran. Bukan saja uang, tetapi perlindungan yang super ekstra, sehingga seseorang bisa bersaksi dengan leluasa. Dan karena itu maka bagi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan tantangan, berbagai persoalan muncul. Bukan saja dari luar kekristenan, bahkan dari dalam tubuh kita. Sekarang lagi marak-maraknya ajaran sesat. Yang terakhir yang saya amati, saya ikuti dari Korea. Ya, ada yang mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang paling utama, dialah yang bisa menafsirkan Alkitab, jadi semua orang harus dengar dia. Tidak boleh orang lain menafsir Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan-tantangan yang kita hadapi ini, kita tidak bisa menghindarinya. Kita harus hadapi. Tentu tidak main-main. Kita harus berada pada posisi sebagai saksi Kristus. Saksi yang memiliki kekuatan, memiliki kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Tidak asal kita omong bahwa, oh iya saya tahu kalau Yesus itu lahirnya di Bethlehem. Tidak seperti itu. Tidak sekedar seperti itu. Tetapi kita harus tahu mengapa ia lahir ke dalam dunia. Kita harus jelaskan itu kepada orang-orang yang bertanya atau bahkan yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, saudara, untuk menyederhanakan ini, saya ajak kita mengajak di gambar yang ke-11 yang tertempel di gereja kita. Kita tiba pada bagian pemeliharaan keselamatan. Ya, ketika kenaikan Yesus ke sorga itu pewarisan, ya, dia mewariskan keselamatan dan dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Waktu naik ke sorga itu Yesus sambil mengangkat tangan, memberkati murid-muridnya. Dia membuka tangan. Ya. Berkatnya itu benar-benar menyertai seluruh kehidupan murid-muridnya. Nah, saudaraku, di dalam pemeliharaan keselamatan ini yang membutuhkan kekuatan, keseriusan dari kita semua untuk meyakini akan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Nah, karena itu Bapak Mama dikasihi Tuhan, bersaksi dalam pimpinan Roh Kudus ini tidak ada cara lain atau langkah awal kecuali benar-benar kita merasakan pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat dalam firman tadi, Bapak Mama. Ya, menurut sejarah berdirinya kekristenan atau adanya persekutuan orang Kristen, ya inilah yang disebut sebagai khotbah pertama kali dalam kekristenan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang ada pada waktu itu di Yerusalem. Saudara, mengapa disebut khotbah pertama? Karena di dalamnya itu memiliki pola-pola pemberitaan firman yang sudah baku. Yang pertama, bahwa seseorang itu datang sebagai pembawa berita kabar baik. Itu di pusat pertama. Harus membawa kabar baik. Yang kedua, bahwa seseorang atau umat itu harus diajarkan, mendapatkan pengajaran tentang kabar baik itu. Ya, dalam hal ini berita tentang Yesus, Petrus mengatakan itu dan dia mengajarkan orang-orang pada waktu itu. Lalu yang ketiga adalah bahwa di dalamnya mereka itu dinasihati, ya, mereka itu diminta supaya dalam kehidupan, dalam menjalankan kehidupan ini mereka dinasihati supaya mereka kuat. Mereka memperoleh kekuatan di dalamnya dan ada berbagai macam peringatan dan juga betul-betul harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang ada. Ya, ada peringatan-peringatan, ada nasihat-nasihat dan harus mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan.
Dan yang keempat adalah kita diminta untuk memberlakukan semua yang telah kita dengar tentang Yesus di dalam kehidupan kita dan yang diterangi oleh kuasa, diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Bapak Mama Petrus melakukan itu di dalam khotbah yang kita dengarkan tadi sebagian. Sehingga dengan demikian Bapak Mama, kita akan mengerti mengapa peristiwa ini terjadi pada saat Pentakosta. Bapak Mama, ada 3 hari raya utama orang Yahudi yang mereka biasa lakukan setiap tahun. Yang pertama, hari Paskah. Yang kedua, Pentakosta. Yang ketiga, hari raya Pondok Daun atau Tabernakel. 3 peristiwa ini biasanya dihadiri oleh berbagai berbagai kondisi keadaan ataupun dirayakan ya dengan begitu meriah. Dan setiap laki-laki, ya aturannya ya, setiap laki-laki yang berdiam sejauh 30 km dari Yerusalem wajib untuk mengikuti ketiga upacara ini. Ya. Ini sejauh sekitar 20 mil. Kalau kita hentar ke kilometer itu sekitar 30 km. Itu wajib dihadiri oleh paling kurang oleh setiap kaum laki-laki. Dan karena ini merupakan hari raya, maka waktu itu mau dibilang ini hari libur, sehingga semua orang dari penjuru bumi datang. Kita perhatikan dalam bacaan tadi Bapak Mama, di ayat yang pertama itu disebut semua orang percaya berkumpul. Kemudian datang pada ayat yang berikutnya, ya, di ayat yang ke-5 itu disebut orang-orang Yahudi yang saleh. Ya. Jadi semua orang, bukan saja orang Yahudi, tapi semua orang, ya, bahkan di ayat yang ke-10 dan 11 itu berbicara tentang orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya, yang menerima ataupun yang memberi diri untuk menjadi orang Yahudi. Istilahnya proselit. Nah, karena itu Bapak Mama dikasihi Tuhan, tidak mengherankan kalau pada saat Pentakosta ini semua orang berkumpul. Dan Tuhan memakai momen ini untuk menyatakan kuasa Roh Kudus-Nya. Kita harus paham dulu apa perbedaan Pentakosta orang Yahudi dengan orang Kristen. Pentakosta orang Yahudi itu Bapak Mama itu merupakan sebuah hari raya yang sangat luar biasa, ya, dikenal sebagai hari yang ke-50 atau biasa disebut dengan hari raya sepekan, seminggu atau 7 hari. Apa yang mereka lakukan? Di sana mereka melakukan perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas panen gandum. Ya, jadi ada panen gandum, terus mereka mengadakan upacara ucapan syukur. Pada hari yang ke-10 atau pada hari ke-50 sesudah hari Paskah. Paskahnya mereka itu ya berkaitan dengan peristiwa keluar dari Mesir, di mana mereka dikeluarkan oleh Tuhan dari perbudakan dengan tangan Tuhan yang begitu kuat dan luar biasa. Nah, dan demikian Pentakosta berarti pas pada hari yang ke-50. Mereka bersyukur. Nah, bagi kekristenan, hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Penulis kitab ini yaitu Tabib Lukas. Bapak Mama, dia orang bukan Yahudi. Dan dia bukan saksi mata tentang peristiwa ini. Tetapi ia menggunakan hikmat Tuhan untuk menceritakan hal ini yang berkaitan dengan kondisi pada waktu itu. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan orang Yahudi, ketika mereka merayakan Pentakosta, semua orang ada berkumpul di Yerusalem. Dan karena itu Lukas mengambil kondisi ini, konteks ini, dan ia menuliskan berita yang kita dengarkan tadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan demikian maka ketika peristiwa itu terjadi, dikatakan bahwa ada angin. Ya. Ketika semua orang percaya telah berkumpul, tiba-tiba turun dari langit, ya, suatu bunyi tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Digambarkan sebagai tiupan angin yang keras. Nah, dari situ tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, ya, dalam bacaan tadi, dan bertebaran dan hinggap pada masing-masing orang. Hal yang menjadi suatu hal yang menakjubkan adalah bahwa
peristiwa seperti itu belum pernah terjadi. Baru pernah terjadi di dalam perkumpulan orang-orang Yahudi. Dan waktu itu orang-orang hanya bisa menggunakan dua bahasa yang mereka pahami, yaitu bahasa Aram dan bahasa Yunani. Bahasa Aram itu dipakai oleh orang-orang Yahudi, bahasa Yunani itu oleh orang lain, yang pada waktu itu bahasa Yunani menjadi bahasa dipakai oleh seluruh dunia. Ya, dan demikian maka beberapa orang yang berasal dari luar orang Yahudi, ya, di ayat yang tadi dikatakan ayat yang ke 10-11, itu otomatis mereka banyak memakai bahasa Yunani. Tetapi yang aneh Bapak Mama, ketika Roh Kudus turun atas murid-murid dalam bentuk lidah api itu, para murid-murid yang sederhana dari Galilea ini, mereka bisa berbicara sesuai bahasa orang-orang yang hadir pada waktu itu. Sehingga orang bisa mengerti, mereka heran. Bisa seperti itu. Karena begitu luar biasanya, hingga mereka mengira para murid ini sedang mabuk anggur. Ya, bayangkan Bapak Mama, orang kepenuhan Roh Kudus disebut mabuk oleh anggur manis. Dan ini hal biasa, hal yang wajar karena pada waktu itu demikian adanya. Tidak seperti zaman sekarang kita otomatis mengerti. Dan kita tidak mungkin mengatakan bahwa mereka mabuk anggur. Dan bacaan tadi Petrus membela bahwa karena baru pukul 9 mereka bukan mabuk anggur. Ya, bisa saja mungkin kebiasaan mereka waktu itu mabuk anggur itu kalau sudah malam dan seterusnya. Nah, Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Petrus menegaskan itu bahwa mereka tidak mabuk oleh anggur, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang turun, maka Petrus harus mencari alasan, memberikan alasan yang jelas dan kuat bahwa peristiwa itu adalah penggenapan firman Tuhan, penggenapan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Saya membayangkan Bapak Mama, Tabib Lukas ini ketika ia mau menuliskan ini, pasti dia ingat pertama itu ke Nabi Yoel. Pertama-tama dia ingat bagaimana Nabi ini menubuatkan itu, bahwa Roh Tuhan akan turun atas semua manusia. Kemudian dia memakai konteks keadaan orang Yahudi dalam perayaan Pentakosta mereka itu, yang memang banyak orang yang hadir, dan tepatlah waktunya, saatnya sekarang untuk ia menuliskan itu. Dalam bayangan saya seperti itu. Sehingga sangat komplit, sangat penuh, sangat padat isi firman ini. Bahwa ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengerti dan sudah punya pemahaman dan memiliki pengajaran yang kuat, maka dua langkah yang terutama yang harus dilakukan adalah, tadi Pak Pendeta katakan, harus memiliki kesediaan untuk bersaksi, beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan di dalamnya untuk yang poin kedua bahwa dalam kehidupan orang percaya mereka perlu untuk memberlakukan semuanya itu. Setelah memiliki kehidupan, setelah kita mampu hidup bersama, kita perlu untuk memberlakukan firman Tuhan. Semua bukti aktivitas kehidupan kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, dengan demikian Bapak Mama kita perhatikan, setelah Petrus meyakinkan mereka bahwa mereka tidak mabuk, Petrus masuk kepada kitab suci. Dalam hal ini Nabi Yoel bernubuat. Kita tahu semua bahwa di dalam kitab ini Petrus mengutip ataupun dia menuliskannya dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Bahwa di sana semua manusia, bukan terbatas atau tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tidak saja pada para nabi, tetapi semua orang, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Ya, ada bernubuat dikatakan di sana, ada juga mereka mendapatkan penglihatan, ada juga mendapat mimpi. Bahkan para hamba-hamba pun, ya, hamba-hamba pun Bapak Mama itu memiliki sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa bernubuat, bisa berbicara tentang kasih Tuhan, tentang Yesus Kristus, tentang kemuliaan Tuhan. Tidak saja bagi orang-orang penting, tapi para hamba-hamba sekalipun bisa menyaksikannya, bisa bernubuat. Nah, hal seperti ini suatu hal yang baru, tidak pernah ada di dalam kehidupan orang Yahudi.
Berbicara soal firman Tuhan itu hanya tugas para imam. Tidak bisa sembarangan orang. Membaca Alkitab, kitab suci pun itu orang-orang tertentu yang dipilih. Tidak bisa semua membaca kitab suci. Tetapi di dalam peristiwa Pentakosta, Bapak Mama, Tuhan melakukan sebuah pembaruan. Dan karena itu setiap orang diminta untuk bersaksi dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, bersaksi dalam pimpinan Roh Kudus berarti ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatakan sesuatu berkaitan dengan Tuhan Yesus, berkaitan dengan Injil, berkaitan dengan kabar baik, berkaitan dengan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Mama, ketika Tuhan menyatakan itu kepada semua orang, Tuhan juga mengatakan bahwa Ia akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Ya. Di sini disebut ada darah, ada api, ada gumpalan asap, matahari menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah. Nah, ini gambaran tentang kekuasaan Tuhan. Ketika Tuhan turun atas kehidupan kita, maka Ia melakukan berbagai mujizat yang tentu meneguhkan semua kesaksian kita. Dan demikian Bapak Mama, di akhir bacaan tadi ayat 21, menjadi saksi di dalam pimpinan Roh Kudus itu butuh orang-orang yang mau berseru kepada nama Tuhan. Tuhan siapa? Jelas, Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dunia sekarang ini mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi bagi saudara dan saya Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Perlu kita untuk memanggil nama Yesus di dalam kondisi kita. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan tidak bahagia dan seterusnya, kita harus memanggil nama Tuhan. Karena ada jaminannya Bapak Mama bahwa kita akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau begitu mulianya peristiwa Pentakosta itu zaman dulu, 2000-an tahun yang lalu, dan ketika hari ini kita masih bisa mendengar dan meyakini itu pertanda bahwa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Kita harus aminkan itu Bapak Mama. Tidak ada persekutuan orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa berkata-kata tentang firman Allah, bisa bernyanyi, bisa berdoa, bisa memanggil nama Yesus tanpa pekerjaan Roh Kudus. Artinya apa? Pekerjaan Roh Kudus itu Dia bekerja mulai dari hal-hal yang sederhana sampai kepada yang luar biasa. Tidak boleh kita patokan pada kondisi-kondisi yang luar biasa, kesembuhan dari sakit, kebangkitan orang mati dan seterusnya. Bukan hanya itu. Tetapi dari kehidupan pribadi dan rumah tangga kita masing-masing. Kita semua berada dalam kondisi yang buruk. Sejatinya kita semua adalah manusia berdosa. Tetapi ketika Tuhan mau menyatakan kabar baik, mau menyampaikan isi hatinya kepada kita melalui peristiwa Pentakosta, maka saudara dan saya harus siap untuk merasakan kuasa Roh Kudus. Dalam Alkitab juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu bekerja melalui roh kita. 9 malam kita ada dalam persekutuan dan penantian. Semua firman Tuhan kita dengar adalah berbicara tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus untuk kehidupan kita. Beri pertobatan, kita hidup dalam roh, tidak boleh hidup dalam daging dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah ketika hari ini, hari Pentakosta, kita betul-betul merasakan pembaruan itu? Kalau belum Bapak Mama, berarti ada satu hal menurut firman itu. Ada satu hal yang kita tidak lakukan, yaitu apa? Tidak mau memanggil nama Yesus. Tidak mau berdoa di dalam nama Yesus. Malas sekali untuk berdoa. Dan kan itu Bapak Mama, mari kita terus belajar, kita minta Tuhan untuk kita bisa berdoa. Dalam bahasa apa? Saudara-saudara, kondisi ini menurut para penafsir mengatakan bahwa mereka ini masih dipengaruhi oleh kebiasaan berbahasa lidah. Ya, sangat marak kebiasaan berbahasa lidah. Bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Dan karena itu Rasul Paulus mengatakan hal ini juga bahwa Rasul Paulus tidak terlalu setuju dengan gaya berbahasa lidah. Bahkan ia katakan bahwa kalau kamu berbahasa lidah, ketika ada orang masuk di dalam, orang asing masuk dalam persekutuanmu, maka engkau dianggap sebagai orang gila. Itu dengan jelas di dalam 2 Korintus pasal 14. Karena itu Bapak Mama, bagi kita sebagai orang percaya, Tuhan mengaruniakan bahasa dalam kehidupan kita. Seperti kita di Gemit ada bulan budaya dan bahasa ini.
Mari kita sayangi, kita pertahankan, kita pelihara budaya ini dan juga bahasa kita masing-masing, kata orang bahasa ibu. Sehingga dari bahasa itu kita bisa memanggil nama Tuhan, kita bisa berdoa dengan bahasa Sabu, bahasa Timor dan seterusnya. Ini menjadi perhatian istimewa dari Gebit. Supaya orang-orang Gebit yang terdiri dari berbagai keragaman ini, mereka bisa betul-betul berdoa dan merasakan kehadiran Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup mereka. Datang dalam rumah tangga, begitu ya. Atau ketika dari kecil, ketika dia mulai tamat SD misalnya sudah mengerti, sudah bisa berdoa di dalam bahasa ibu. Datang ketika sudah ingin mencari pasangan hidup, berpacaran dan sebagainya, ya mungkin mereka berbicara dengan bahasa ibu, bahasa daerah. Ketika mereka menikah dan seterusnya, berdoa dalam rumah dalam bahasa daerah dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, berbagai upaya kita lakukan supaya mempertahankan ini. Ya, banyak saudara kita yang dalam rantauan, ya, misalnya di Jakarta dan sebagainya. Orang-orang dari timur ini dari mana saja yang penting dari NTT bergabung dalam satu kelompok dan mereka biasa berbicara bahasa Kupang. Karena tidak mau melupakan bahasa Kupang itu. Dan seterusnya. Nah, dengan demikian Bapak Mama, peristiwa Pentakosta mengajari kita bahwa sebagai orang percaya kita betul-betul bersyukur kepada Allah karena Ia mencurahkan kuasanya. Kita dipelihara oleh kuasa Roh Kudus. Pemeliharaan Allah itu penting. Sehingga dalam soal budaya yang baik sekalipun, kita akan bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bersaksi dengan penuh sukacita karena ada kuasa Roh Kudus menuntun saudara dan saya dalam kehidupan ini. Dan demikian Bapak Mama, mari untuk zaman sekarang ini, Bapak Pendeta ingatkan lagi, di luar sana sudah mulai banyak orang berbicara, bahkan menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan. Alkitab itu tidak benar, Alkitab itu palsu dan seterusnya. Dan itu menjadi tantangan bagi kita. Ketika kita berhadapan dengan hal seperti ini, kita harus berdiri tegap dan mengatakan bahwa tidak, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan ketika orang meragukan firman Allah, kita harus katakan seperti Petrus katakan, kami tidak sedang mabuk, tapi kami bersaksi tentang firman Tuhan, penggenapan firman Tuhan, menggenapi supaya kita hidup jauh lebih baik. Kita memiliki kekuasaan Tuhan, kita memiliki kuasa Roh Kudus untuk memperbaiki kehidupan kita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu memanggil nama Tuhan Yesus di dalam berbagai bahasa. Mulai dari bahasa yang sederhana sampai pada yang tersulit sekalipun. Kita wajib untuk memanggil nama Tuhan. Karena di dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita, kecuali hanya nama Yesus. Berbahagialah kita Bapak Mama yang hari ini masih ada dalam persekutuan yang baik, dalam peristiwa Pentakosta ini, terlebih khusus dalam jemaat kita di sini. Mari kita bangkit bersama dalam semangat yang sama untuk terus menjadi saksi Kristus. Maka pada akhirnya ketika hari Tuhan tiba, hari yang mengerikan menurut orang Israel, tapi bagi kita adalah hari yang penuh dengan sukacita. Karena saudara dan saya, di hari Tuhan, di hari penghakiman, atau di akhir zaman itu, kita ada bersama dengan Kristus yang telah menggenapi janjinya, mengirim Roh Kudus bagi saudara dan saya untuk terus hidup di dalam kasih Tuhan, dalam kuasanya, hingga sampai pada akhirnya kita ada dalam persekutuan yang baik, penuh sukacita, kebahagiaan bersama Bapa di sorga, di dalam kerajaannya yang mulia. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.